digunakan ini mungkin ada pengurangan Saya setuju itu, Bu Endang. terhadap uji emisi itu. Karena kita juga melakukan beberapa uji emisi di beberapa tempat. Jadi kalau memang masyarakat yang banyak menggunakan kendaraan, emisi gas buangnya cukup padat karena di sana kan kendaraannya cukup kendaraan transportasi umum maupun masyarakat yang rumahnya di daerah Bandung Timur ke arah sana. Tapi kalau dengan adanya JPE ini dan terbukti, itu juga salah satu upaya yang bisa menurunkan dari kadar. Di daerah mana saja yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan gas emisi buang? Ini yang sudah dilakukan biasanya kemarin di TSM, kemudian juga di tempat-tempat yang memang cukup padat cukup padat karena ini memerlukan satu lahan yang luas. Ini biasanya juga tahun kemarin itu di Gasibu dan sekarang ada beberapa tempat. Nanti teman-teman kami dari bidang uji emisi memang akan melakukan ini. Dan memang ini juga mungkin sudah tersosialisasikan atau belum Pak ya? Jadi masyarakat sendiri apakah sudah tahu bahwa ada satu produk teknologi yang ramah lingkungan? Buktinya dan di itu TVRI sudah ya disosialisasikan. Nah, ini salah satu juga mungkin. Nanti kalau kita juga nanti kan dari hasil uji emisi kita bisa melihat. Ternyata mereka yang menggunakan ini tuh banyak penurunan terhadap. Ini luar biasa, kamu kali banyak kerjasama dengan saya, Bu. Kebetulan ini salah satu sosialisasi yang mungkin untuk apa ya, memberikan informasi juga kepada masyarakat bahwa kita punya produk dalam negeri, hasil karya anak negeri yang perlu diupayakan supaya digunakan gitu ya. Baik, tadi sedikit disinggung tentang hasil penelitiannya. Sejauh ini hasil penelitiannya sudah diuji kemana saja? Hasil ini sudah diuji oleh Astra, kemudian sudah diuji juga di TB, dan beberapa secara intensif pun laboratorium kita juga selalu diadakan terus-menerus uji, dan masyarakat sendiri pun banyak yang menemukan setelah dia pakai ini secara tidak sengaja, kemudian dia bongkar karena packing sealnya mungkin ada yang bocor, tapi jelas bukan karena ini, karena packing. Kemudian dia lihat, loh kok bersih begini gitu kan. Ya memang sumber kotoran itu sebetulnya juga berawal dari oli yang menguap. Oli yang menguap dan ikut terbakar. Oleh produk ini, oli itu setelah dipertahankan molekulnya diikat lebih kuat supaya tetap dia berada di habitatnya, di dalam mesin. Nah, kalau kendaraan berasap segala macam yang padahal mungkin bensin segala macam ya, kendaraan kalau solar sudah pasti asapnya, tapi kalau dengan produk ini yang diesel pun berkurang banyak asapnya. Karena penyempurnaan pembakaran itu yang dilakukan. Karena mesin sudah enteng, kemudian ada gas yang mengalir ke ruang bakar tadi, ada hidrogen dan oksigen. Hidrogen dia membersihkan karbon yang ada di dalam ruang bakar pun, oksigen menyempurnakan pembakaran, maka pembakaran kalau sudah sempurna, asapnya jadi hampir tidak ada. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan tadi kan Pak Nasir sampaikan tentang diesel, itu kan untuk bensin solar berarti bisa ya? Bensin solar bisa. Kemudian kalau yang matic dengan manual bagaimana? Sama, manual pun matic. Kalau matic kan transmisi ada di dalam mesin, itu malah semakin bagus. Jadi bisa dimanfaatkan GP ini. Dan jangan salah menggunakannya bukan ke bensin. Bukan ke tangki bensin. Nah, ini ke dalam engine. Ya. Dalam engine. Jadi selalu saya ingatkan kenapa saya sedikit agak tersenyum lebar karena ya takut salah ngisi gitu. Yang tadinya pengennya kenceng, kemudian juga saya sudah merasakannya Pak Happy. Kebetulan dengan menggunakan hanya 5 menit saja itu sudah saya rasakan pada saat saya mengendarai kendaraan gitu. Jadi luar biasa. Jadi saya juga ngomong di sini nggak cuma sekedar ngomong gitu, sudah pernah merasakan gitu ya. Saya juga karena saya udah buktikan makanya berani ngomong, kalau nggak bahaya juga ini. Kalau kita asal ngomongnya. Ya baik. Ini tadi kalau tadi rasa dan kebersamaan kemudian harus menggunakan produk ini. Nah setelah menggunakan produk ini selain yang dirasakan oleh supir, kemudian juga mungkin pada saat dikendari juga kan akan agak lain gitu. Bagaimana rasa yang sudah di? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini suara berisiknya hilang ya. Suara sambil misalnya ada aja kan suara berisik-berisik gitu. Berisiknya hilang, kemudian lebih halus ya, dan kemudian juga bertenaga. Itu yang saya rasakan gitu loh. Dan biasanya kemudian supir saya ini kan kebetulan supir saya ini
agak rewel ya. Biasanya kalau ada hal-hal yang menurut pandangan dia nggak cocok, dia menyatakan aja langsung ke saya, protes, ya. langsung protes apa. Tapi kebetulan ini dia langsung juga dia puji gitu. Jadi menurut pandangan saya ini ya oke, bagus ya. Ya, pokoknya sudah digunakan untuk kendaraan seperti apa saja? Apakah kendaraan-kendaraan lama atau kendaraan baru atau menggunakan kendaraan roda berat? Kendaraan saya ya memang relatif umurnya saya kalau 3 tahun ganti kendaraan gitu ya. Karena ingin ini, tapi itu kan kadang-kadang walaupun usianya masih muda, akan selalu saja ada problem kan, gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian kami menggunakan ini, akhirnya saya wajibkan semua kendaraan saya harus pakai ini. Bahkan saya kumpul keluarga saya, nanti pakai ini ya sebenarnya gitu. Karena kalau nanti ada arisan keluarga, produk ini yang keluarin gitu ya. Supaya irit. Kita kan ini kan ibadah juga kan, ini kan daripada dia kendaraannya terus nggak terawat, nggak bagus gitu. Baik. Mau ditambahkan Pak Nurholis, kenapa, gimana? Iya, kalau dikaitkan dengan yang tadi, dengan tema tadi itu, bumi hijau tadi itu, ya memang irit bahan bakarnya itu juga menyebabkan minimnya penggunaan sumber energi bumi kan. Kalau sumber energi bumi minim kita manfaatkan, ini depositnya semakin terjaga. Sehingga ini juga yang kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Baik, tadi saya mendengar secara langsung dari Pak Happy ini bahwa menggunakan GP ini akan istilahnya polusi udara, selain polusi udara, kemudian polusi suara berarti ya? Iya. Bagaimana Bu Lita? Ya, tadi juga Bapak mengatakan bahwa betul kalau menjadi irit BBM itu kan sementara BBM ini kan energi yang tidak dapat terbarukan. Jadi kalau memang terlalu boros habis nantinya, dan anak cucu kita diwariskan apa gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini saya apresiasi sekali, karena selain juga mengurangi penurunan pencemaran emisi gas buang, kemudian juga suara, kemudian BBM yang pasti. Yang sekarang mungkin lagi ramai sekali ya bahwa kita harus mengirit BBM. Dan dengan adanya seperti ini ya program pemerintah pusat pun akan lebih terbantu dengan kegiatan ini. Jadi GPI pas banget gitu ya dalam kondisi sekarang ya. Nah, pas nggak menurut masyarakat ya? Kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Ngapain, Dir? Tria, ini gue lagi masukin Green Power Engine ke mobil gue. Oh, GPI, gue juga pakai. Oh, jadi lo pakai juga? Iya, soalnya irit bensin. Begitu bisa menjaga suhu mesin dan mengoptimalkan tenaga mesin karena menghasilkan oksigen lebih banyak. Selain itu tuh ya, si GPI ini dia bisa mengurangi kerak yang ada di dalam mesin ini. Jadi kotoran-kotoran tuh hilang. Makanya aku juga pakai GPI. Iya, aku juga pakai. Aku juga pakai. Keluarga malah pakai. Oh, Green Power Engine kita udah pakai. Kamu Ya, kita udah pakai. Bagaimana dengan pemirsa? Untuk itu kita akan ingatkan kepada pemirsa yang ingin berbincang-bincang dengan 3 narasumber kami, silakan di 540-6677 atau 540-8877. Bagi Anda yang berada di luar kota Bandung, silakan untuk bertanya seputar GPI, Green Power Engine, dan tentu saja bagi Anda yang menelpon, kita akan berikan bingkisan dari GPI. 1 GPI ya untuk Anda. Nah, kalau misalnya Anda kebetulan dari luar kota, insya Allah ditulis dulu namanya, kemudian nanti kita akan kirimkan ya kalau yang di luar Bandung ya. Sementara untuk yang di Bandung, silahkan untuk datang ke mana? Talaga Bodas 51. Talaga Bodas 51. Silahkan di 540-6677 atau 540-8877. Baik, kembali lagi ke tema kita, Bumi Hijau, Langit Biru, Ramah Lingkungan. Nah, ini hasil karya tahun berapa nih Pak Nasir? Dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an ya? 2000-an kita intensif adakan penelitian. Kemudian sesudah ketemu formulanya, kita uji coba selama 2 tahun. Sesudah uji coba 2 tahun itu, kemudian kita launching, sudah 2 tahun juga. Jadi sudah 9 tahun ini usianya. 5 tahun proses penelitian, jadi sudah pengkajian yang panjang, Bu. Kita tidak sembarangan juga untuk melaunching satu produk, memang perlu tahapan-tahapan yang sangat teliti, karena kalau salah melaunching produk,
fatal juga akibatnya. Tapi alhamdulillah semuanya karena hidayah Allah, kita diberikan pemikiran yang terang untuk bisa merumuskan formula-formula yang memang dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat saat ini. Baik, jangan lupa kalau misalnya Anda yang ingin berbincang-bincang, jangan lupa untuk passwordnya untuk kesempatan kali ini, ya ini dengan kalau misalnya saya tanyakan GPI, maka Anda harus menjawab green power engine ini adalah oil additive ya, oil additive formula ya, oil additive formula, GPI oil additive formula. Nah, baik, GPI ya, oil additive formula gitu ya. edit formula ya. Iya, baik, dengan siapa? Kang? Pancap dengan Pak Rusdiandi nih, Pak Rusdiandi di mana? di bawah batu. Parbud. Ini mah teman kita dari dinas Parbud nih. Pak Rusdiandi mangga badan atas naon, silakan. Itu mau tanya perbandingannya dengan apa? Satu kemasan itu dengan ukuran BBM berapa? Berapa liter gitu ya? Ya, ya. Baik, itu saja Pak Rusdiandi. Ya itu aja. Pak Rusdiandi kanggo nyobian tiasa sumping kata laga bedas 50 hijinya. Oh iya siap. Nah, nggak hatur nuhun Pak Rusdiandi. Ini dari kebetulan sama ini temennya Bu Lita nih. Ini bagaimana komposisi penggunaannya? Dalam 1 liter oli itu berapa cc atau berapa mili yang harus digunakan? 1 liter oli itu komposisinya hanya 1%. Jadi 10 mili saja. Hanya 10 mili ya? Kalau 3 sampai 4 liter itu kita gunakan yang 30 mili. Ya. Ya. Jadi tergantung kapasitas mesin. Kalau kapasitas mesinnya 3 liter atau 4 liter, ya pakai yang 30 mili. Gitu, yang kemasan gambar mobil. Dan itu berlaku untuk mobil manual, matic, premium maupun diesel. Ya, banyak yang bertanya juga, ini harganya berapa sih kalau misalnya kita menggunakan yang 10 mili, kemudian yang 30 mili berapa gitu untuk mobil? Yang 10 mili ini kebanyakan diaplikasikan seperti ini ya, boleh ditunjukkan. Kebanyakan diaplikasikan ke motor, sepeda motor maksudnya. Ya. Ada juga yang mengaplikasikan ke mesin genset. Mesin genset ini cuma harga Rp25.000. Oh, luar biasa, Rp25.000. Kalau di sepeda motor dengan Rp25.000 ini dalam satu siklus penggantian oli, sepeda motor bisa menghemat sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah. Iya, per bulan. Bukan per bulan ya. Per sekali ganti oli. Pergantian oli. Per sekali ganti oli. Karena dengan setelah pakai ini dia juga merasakan bahwa umur olinya begitu habis. Misalkan kalau motor 2000 kilo, setelah 2000 kok olinya masih bagus, begitu kan? Ya memang. Makanya kita garansi umur oli jadi lebih panjang 50%. Ya. Kalau untuk yang motor, yang mobil juga sama ya? Yang mobil 30 mili ini harga Rp75.000. Ya. Tapi kalau untuk ada yang berminat menjadi agen segala macam, nanti ada diskon di dalam ini. Ya, luar biasa. Baik, kita akan terima lagi penelpon berikutnya setelah Pak Rusdiandi dari dinas Parbud ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum, GPI. Oil additive formula. Oil formula. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Topik. Bapak Topik di mana, Pak Topik? Di Cibuntu. Mangga, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, Pak, kalau umur formula di dalam mesin itu berapa lama tahannya? Itu saja Pak Topik. Itu ada. Ya, pertanyaannya. Nanti Pak Topik datang saja ke Talaga Bodas 51 untuk mendapatkan bingkisan dari GPI ya. Baik, ini untuk oil additive formula ini berapa tahan berada di mesin? Begitu ini dimasukkan, kalau misalkan di kendaraan mobil itu umumnya 5.000 kilo, 5.000 kilo ini misalkan sudah terpakai 3.000 kilo pun baru dimasukkan GPI ini sekarang misalkan sisa 2.000 tambah saja 2.500 artinya sampai 7.500 baru ganti oli juga tidak ada masalah. Jadi dan itu bertahan selagi produk ini ada di dalam mesin, kenyamanan yang dirasakan waktu pertama kali sampai akhir dan iritnya dan halusnya mesin itu bertahan sampai ke akhir sampai penggantian oli berikutnya. Gitu. Ya, baik. Untuk Pak Boni saya tanya dulu nih, Pak Boni ini sudah menggunakan GPI ini udah berapa lama? Saya sebetulnya menggunakan ini berapa bulan ya? Udah 3-4 bulanan ya menggunakan ini. Jadi
belum ganti oli lagi berarti ya selama ini. Ya. Jadi saya menggunakan ini saya juga sebetulnya nggak begitu terlalu kontrol ya terhadap kendaraan karena kesibukan. Biasa serahkan aja kepada supir saya. Saya percayakan gitu sama dia. Yang dibutuhkan Pak Epi kenyamanan. Nah, itu yang justru. Betul. Saya merasakan memang ini lebih oke gitu. Makanya saya tanya ke supir saya, pakai apa ini? Ya GPE ini yang digunakan. Iya. Gitu. Iya. Mudah-mudahan aja, dan barangkali ini kepada yang memproduksi GPE, yang saya harapkan tentu sebagai konsumen ini harus terus diupdate ya. Ini harus terus dievaluasi dan harus ditingkatkan terus kualitasnya gitu. Ini ada bisa nggak ada itu ada website-nya belum? Belum, untuk sementara ini belum ya? Kalau tahun lalu sudah ada, cuma ada beberapa permintaan distributor suruh tutup, jadi kita tutup dulu, nanti kita akan buka lagi. Nah, perbincangan kita ini, forum kita ini juga bisa disaksikan di streamingnya TVRI Jawa Barat di websitenya di www.tvrijabar.co.id. Jadi kalau misalnya punya saudara yang ada di Amerika atau di luar negeri lah gitu ya, jadi bisa juga menyaksikan program ini. Mungkin pengen lihat Pak Kadis atau Pak Epi atau Bu Lita ya, bisa lah disaksikan ya. Yang penting diklik aja yang tadi ya. Baik, kita terima dulu penelpon berikutnya. Jangan lupa passwordnya GPE Oil Additive Formula. GPE